bukan rumah dinas. Tapi setelah kakek saya pensiun, rumah dinas tersebut diberikan kepada kakek saya untuk menjadi rumah pribadi sebagai tanda jasa atas baktinya kepada rumah sakit tempatnya bekerja. Kakek saya terakhir sebagai direktur. Setelah kakek saya meninggal lama, tiba-tiba pihak dinas, dalam hal ini rumah sakit Bernaung tentunya, meminta kembali kepemilikan properti tersebut karena katanya itu milik dinas. Padahal kakek saya diberi properti tersebut dan selama ini tidak pernah dipertanyakan, sertifikat tanah ada, tapi malah keluarga saya disuruh mengurus giriknya. Bagaimana tuh? Nah, mungkin Pak Siombing dulu deh. Pak Siombing gimana Pak Siombing nih? Ya, terima kasih Ibu Presiden. Jadi kalau memang ada suatu instansi memberikan sebidang tanah kepada pegawainya, itu memang ada untuk pemilikan rumah-rumah dinas golongan 3 dulu. Itu. Jadi itu dengan ada dia pembayaran kepada pemerintah, itu maka Dirjen Cipta Karya membuat surat bahwa itu sudah dibayar lunas. Nah, setelah dibayar lunas itu ke Dirjen Cipta Karya, maka bolehlah dia mengurus sertifikat sesuai dengan kabupaten atau kota madya di mana dia bertempat tinggal. Nah, persoalannya sekarang dalam kasus ini, setelah kakeknya meninggal, tiba-tiba rumah itu mau diambil lagi oleh instansinya. Nah, ini yang menjadi soal, ya kan? Nah, saya sebagai pakar atau ahli agraria menyarankan apa alasan daripada pihak dinas tersebut mengambil tanah tersebut. Jadi harus ada alasan hukum atau ada dasar hukumnya. Apakah memang itu tanah tidak pernah diberikan ke kakeknya atau bagaimana? Kalau memang sudah ada penyerahan dari instansi tersebut kepada kakeknya, itu sebenarnya itu udah null and void, udah menjadi ada kepastian hukum, ya kan? Itu yang saya urus, seperti misalnya perumahan UI. Dosen saya di UI itu banyak kan, di Ciputat sana, itu saya urus. Mereka sudah lunas semua dari Dirjen Cipta Karya membayar lunas, baru diurus ke Kabupaten Tangerang, sertifikat. Udah pernah keluar sertifikat. Jadi tidak ada lagi alasan hukum, Dirjen DKI dalam hal ini Kemendikbud minta lagi itu. Itu yang lazim atau yang standar. Nah, dalam hal ini saya tuh nggak begitu jelas. Apa alasan atau dasar hukum instansi tersebut kok mengambil lagi tanah rumah dinas tersebut, padahal itu sudah diserahkan dulu. Itu harus clear dulu ya, alasan atau dasar instansi yang sebelumnya sudah memberikan sebagai hak milik kepada salah satu karyawannya, dalam hal ini sebagai salah satu direktur, itu harus ada alasannya ya Pak Siombing. Iya. Pak Siombing, berikutnya mohon masukan kepada BPN, mohon masukan buat masyarakat untuk menghindari sengketa tanah di Indonesia. Apa menurut Pak Siombing harus diperbaiki atau dievaluasi? Ya. Jadi sebagai ahli agraria dan udah berpengalaman di agraria ini, khusus tanah-tanah sertifikat itu yang tumpang-tumpang tindih tadi, itu khusus tanah kosong paling tidak saya rekomendasikan ke pemerintah atau ke Menteri Agraria Tata Ruang, mereka harus membuat semacam SK. Jadi setiap tahun mungkin harus mel dan diikuti dari surat keterangan kelurahan bahwa tanah itu memang masih ada eksisnya, sehingga tidak diserobot. Karena alasan penyerobotan itu juga ada di dalam hapusnya hak milik, hapusnya hak guna usaha, hapusnya hak guna bangunan, itu semua diatur. Misalnya hapusnya milik pasal 27, tanah diterlantarkan menjadi tanah negara. Hapusnya hak guna usaha pasal 34, hapusnya guna bangunan pasal 40. Jadi saran saya kepada pemerintah ya wajib legalisir supaya ada eksistensi, ada keberadaan pemilik tanah sertifikat itu. Kalau tanahnya masih kosong, kalau udah ada bangunan kan nggak mungkin masuk penyerobot, ya kan? Nah itu. Kemudian khusus masalah penyerobotan tanah ini juga
Undang-Undang Nomor 51 Perpres tahun 60 tentang larangan pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya. Ini ancaman penjaranya hanya 3 bulan, dendanya hanya 5.000. Nah, mungkin juga ini saya sarankan ke pemerintah supaya direvisi. Apakah ancaman hukumannya dibuat misalnya 10 tahun supaya kapok penyerobot itu. Nah, khusus penyerobotan. Nah, khusus penyerobotan ini juga dari Permendagri 1575, Kepres 5593, Perpres 36 dan 63 2005-26 zaman PSB, dan terakhir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 itu juga mengakui hak penggarap. Nah, kalau memang penyerobotannya tidak ada, ya sebaiknya juga itu direvisi bahwa hak penggarap tidak ada tanah maupun bangunan. Nah, itu. Jadi khusus tanah-tanah yang diserobot. Kemudian yang tanah-tanah yang sudah ada sertifikat tadi, ya harus dijaga. Sesuai dengan pasal 15 itu, tanah tersebut wajib dipelihara. Dibuat di situ pagar-pagar, dibuat fisik lah istilahnya, atau rumah-rumah, dan ada penjaganya. Itu pesan Anda buat yang menggunakan atau menerima hak ya, hak milik dan beberapa hak yang melekat pada tanah. Pak Taufik, imbauan terakhir atau pesan kepada masyarakat dari BPN, Pak? Ya, yang paling penting adalah kalau kita ingin membeli tanah, maka belilah ke pemilik tanahnya. Bagaimana kita ketahui pemilik tanahnya? Dia memiliki bukti kepemilikannya, sertifikat. Jangan beli sembarangan. Misalnya orang yang mengaku bahwa saya ini telah menjadi pemiliknya, tetapi surat-suratnya tidak ada. Jangan kemudian mengatakan bahwa tanah ini nanti akan ada kesaksian dari lurah, dari camat, dari bupati. Itulah semua tidak ada hubungan dengan persoalan tanah kalau kita jual beli tanah tersebut. Nah, kalau kita ingin beli tanah, maka belilah kepada pemiliknya langsung dengan alat bukti, yaitu buktinya adalah kepemilikan tersebut berupa sertifikat. Karena kalau tidak nanti akan bermasalah terus-menerus terhadap hal tersebut. Itu bisa nanti akan kita beli tanah, itulah tanah milik negara, PTPN dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipersoalkan kembali tanah-tanah tersebut oleh pihak pemiliknya, ya. Karena itu kita menghindari hal itu telah terjadi belakangan. Maka kita jangan telanjur membeli tanah kepada pihak yang tidak tepat. Pasti adalah pihak yang memiliki tanah tersebut, seperti misalnya kasus di Bogor, itu akan memiliki, dia adalah legal standing yang kuat untuk mempertahankan tanahnya, ya. Dan itu akan kalah, itulah pihak yang melakukan penyerobotan. Demikian. Baik, terima kasih. Itu pesan Anda. Tertib administrasi, masyarakat juga harus taat terhadap prosedur maupun aturan terhadap sejumlah hak yang melekat pada tanahnya. Itu juga penting ya. Terima kasih Pak Sihombing, Pak Taufik sudah berbagi pandangan di Melek Hukum edisi kali ini. Semoga bisa mencerahkan kami semua soal hak-hak yang melekat kepada tanah. Ada hak, tentu ada kewajiban juga yang harus dipenuhi oleh kami atau siapapun juga yang berurusan dengan tanah. Terima kasih bagi Anda saudara juga yang mau ngasih pertanyaan, silakan menghubungi melalui media sosial dan nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar. Kita akan bahas beragam isu hukum di Melek Hukum episode berikutnya. Salam sehat selalu untuk Anda. Saya Christian, terima kasih. Pukul 11 kurang 3 menit. Nggih.